atau justru apakah memang SOP di PSI memungkinkan siapapun seperti itu gitu? Artinya kalau Sultan baru masuk PSI bisa tiba-tiba jadi ketua umum. Hubungan antara PSI gitu ya dengan Mas Kaesangnya sendiri gitu itu juga merupakan hubungan platonik. Tapi kalau memotret ini sebagai fenomena satu sistem kaderisasi partai politik, kira-kira bisa disebut sebagai sesuatu yang sehat atau justru kontraproduktif dengan gaungan kampanyenya PSI yang anak muda? Siapa sih sosok yang kiranya pas gitu ya dengan DNA-nya PSI, muda, senang kerja gitu kan, punya pengalaman mengatur baik itu sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan gitu, misalnya startup gitu. Oh ya udah, kita coba Mas Kaesang deh gitu. Nah, Tetapi kalau publik juga melihat bahwa masuknya Mas Kaesang itu atas sebuah transaksi juga, apa bedanya PSI sama partai-partai yang lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inlah.com. Kali ini kita kedatangan fungsionaris partai yang baru saja, ya, kedatangan anaknya presiden, Kak Elva, Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Selamat datang Kak Elva. terima kasih Sultan. Sehat, Kak Elva? Sehat. Sultan sehat ya? Sehat juga alhamdulillah. Ini makin sibuk atau gimana nih Kak kegiatannya? Yang jelas kayaknya makin sibuk nih Kak Elva nih. Makin sibuk. Apalagi ya euforia kedatangan Mas Bro Ketum yang Mas Bro, baru gitu ya. iya. Sekarang panggilnya Bro Kaisang berarti ya. Kak? Bro Kaesang. Itu topik yang mau Sultan tanyain nih Kak. Ini kan heboh lah, semuanya kaget lah ketika Mas Kaisang gitu, sosok anak presiden yang baru jadi kader PSI. Kalau nggak salah tuh baru 3 hari kayak. Baru 3 hari terus tiba-tiba menjadi ketua umum. Nah, pertanyaan pertama lah ya Kak ya. Ini yang mau Sultan tanyakan. Apakah memang SOP di PSI memungkinkan siapapun seperti itu gitu? Artinya kalau Sultan baru masuk PSI bisa tiba-tiba jadi ketua umum atau memang karena anak presiden aja? Oh gitu. Gimana Kak? Iya. Iya, terima kasih pertanyaannya Sultan. Ya tentu saja ini juga sebetulnya menjadi pertanyaan bagi banyak orang Yes. gitu ya. Tapi begini, apa yang kemudian hari ini terjadi di PSI gitu ya? Tentu saja bisa beragam. Kita tergantung mau pakai kacamata yang mana gitu Oke. kan. Mau pakai kacamata optimisme kah gitu, atau mau pakai kacamata sinisme gitu misalnya, ya kan. Tapi apa yang terjadi di PSI hari ini itu juga bukan hal yang tiba-tiba diputuskan gitu, juga bukan kemudian hal yang eh, tiba-tiba ada gitu. Oke. Hubungan antara PSI gitu ya dengan Mas Kaesangnya sendiri gitu itu juga merupakan hubungan platonik. Ngerti gak sih? Hubungan platonik sesama anak muda gitu ya. Oke. Jadi ya Dewan Pembina dalam hal ini Sis Grace Natali, kemudian juga Bro Raja Juli Antoni gitu, juga Bro ex ketum Bro Giring Ganesa gitu. Itu komunikasinya dengan Mas Kaesang sudah lama gitu. Apalagi kalau misalnya Sultan juga dan teman-teman lihat gitu ya di pidato pertamanya Mas Bro Kaesang itu setelah dilantik sebagai ketua umum, itu kan disebutkan gitu ya. Ya Bro Giring, teman main FIFA yang tangguh gitu kan, yang tidak tangguh-tangguh amat gitu kan. Itu yang pertama gitu. Artinya kan memang dekat gitu secara Relasinya bukan tiba-tiba berarti ya. betul, frekuensi juga mungkin sesama anak muda gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua waktu kemudian PSI Depok bikin balihonya Mas Kaesang gitu. Berangkat dari kegundah gulanaan masyarakat Depok gitu ya, yang ngerasa aduh nggak ada perubahan nih selama ini dipimpin sama partai politik yang itu aja gitu kan. Kemudian ya udah iseng-iseng nih, siapa sih sosok yang
kiranya pas gitu ya dengan DNA-nya PSI, muda, senang kerja gitu kan, punya pengalaman mengatur baik itu sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan gitu misalnya startup gitu. Oh ya udah kita coba Mas Kaisang deh gitu. Nah, kemudian disambut juga kan oleh Mas Kaisang dengan apa menyuplai foto-fotonya Mas Kaisang Oh, gitu itu untuk jadi dari teman-teman PSI dikasih Depok gitu. sama Mas Itu Kaisang juga. dikasih beneran sama Mas Oke. Kaisang. Jadi Mas Kaisang protes gitu, itu fotonya kok jelek banget Hmm. gitu. Kasih dong Mas yang bagus, dikasih beneran kan. Hmm. Jadi memang bukan bukan hal yang tiba-tiba begitu ya. Kalau misalnya terus kemudian pertanyaannya kok bisa gitu. Nah, kalau aku boleh kemudian membalik pertanyaannya, kenapa enggak? Gitu kan? Oke. Kenapa enggak gitu? Dan itu juga hal yang positif gitu ya bagi kami tentu saja di PSI. Kalau kayak misalnya aku dengan 38 ketua DPW lainnya gitu ya, itu sangat menyambut positif gitu hadirnya Mas Kaesang gitu menjadi bagian dari PSI gitu. Sudahlah misalnya Pak Jokowi sebagai seorang presiden adalah menjadi bapak ideologis kami gitu kan, Oke. kemudian hadir secara fisik melalui anak beliau gitu ya Hmm. di PSI begitu. Jadi ya itu tadi rasanya enggak cepet-cepet banget, itu kan teknis ya, bahwa Oke. kemudian menerima KTA terus tiba-tiba jadi ketua umum Hmm. pun itu juga ada prosesnya gitu, bukan kemudian Hmm. DPP memutuskan gitu, enggak gitu. Itu sudah melalui tahapan bicara diskusi gitu ya dengan ke-38 ketua DPW PSI se-Indonesia pada waktu itu sudah dikumpulkan juga Oke, artinya gitu. secara prosedur internal partai sudah dilakukan. Sudah, betul. Kalau kemudian tentulah kalau dari perspektif PSI-nya ini kan angin segar lah ya Kak ya, Betul. bagi seluruh entah caleg, pengurus dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau memotret ini sebagai fenomena satu sistem kaderisasi partai politik, kira-kira bisa disebut sebagai sesuatu yang sehat atau justru kontraproduktif dengan gaungan kampanyenya PSI yang anak muda? Ya, ya. Lagi-lagi gitu aku pikir sepertinya gitu melihat Partai Solidaritas Indonesia ini gitu ya. Itu tidak bisa sama dengan melihat partai politik existing yang Oke. sudah ada gitu ya. Partai-partai senior gitu. Itu rasanya juga nggak bisa pakai kacamata yang sama gitu. Hmm. Karena sudah bertransformasi gitu kan. Gimana maksudnya? Jadi gini, apa yang dilakukan PSI misalnya proses kaderisasinya tuh kayak gimana sih di PSI gitu kan. Di PSI itu sekolah kadernya aja gitu kan. Itu online. Itu dilakukan secara online gitu kan. Itu aja udah beda banget tuh, dimana misalnya kaderisasi di partai politik lain itu ada proses menginap beberapa hari gitu kan. Ya kemudian apakah proses kaderisasi yang harus sampai menginap berhari-hari itu juga menghasilkan kader yang kemudian baik? Kalau akhirnya kemudian kader partai politiknya jadi koruptor juga, apa kemudian kita mau head to head gitu, proses kaderisasi partai mana yang paling baik, sementara partai-partai politik lain juga melahirkan koruptor-koruptor anyway gitu kan. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua, PSI itu memang partai yang terbuka gitu. Artinya ya siapa saja juga boleh masuk gitu. Perkara itu asalkan punya kesamaan nilai, kesamaan nafas, kesamaan DNA dengan PSI yang memperjuangkan anti korupsi dan anti intoleransi gitu. Ya itu silakan aja bergabung bersama PSI gitu. Kami sangat membuka diri gitu untuk anak-anak muda yang mau bergabung gitu. Jadi siapapun boleh masuk dan siapapun juga bisa keluar-keluar juga ya? Bisa, bisa. Itu kan Banyak proses juga ya. politik. Oke, oke, terus Itu lanjutkan. kan proses politik gitu. Jadi ya memang pengkaderannya kan juga nggak berhenti gitu bagi kami selama kami menjadi kader partai politik gitu ya, selama kami menjadi PSI gitu ya. Selama itu pula kami terus berproses. Selama itu pula proses kaderisasinya gitu. Oke, artinya fleksibilitas yang tadi Kak Elva jelaskan itu difasilitasi oleh ADART partai yang memungkinkan fenomena seperti Mas Kaisang ini Kak Elva. Iya, Oke, jadi sangat memang bukan hanya Mas Kaisang berarti ya, siapapun bisa seperti ini berarti. iya, betul. Karena gini, budaya kerjanya kemudian itu jangan lagi-lagi ya yang aku highlight, jangan kemudian disamakan begitu. Jangan kemudian dibayangkan
Munasnya PSI gitu ya. Dalam hal ini Kopdar biasanya kami menyebutnya gitu, Kopdarnas gitu ya. Darnas ya. Munasnya PSI ini adalah munas yang berhari-hari gitu. Itu enggak, karena memang budaya kerjanya enggak begitu. Budaya kerja kita misalnya dalam rapat gitu ya. Kita mau rapat nih, materi udah dibagiin. Semua udah tahu kita mau ngomongin apa. Semua udah tahu ketika berangkat ke forum tersebut, artinya sudah ada konsep berpikir, pertanyaan, baik itu pertanyaan maupun solusi ya, dengan tawaran solusi itu tuh udah ada gitu. Jadi jangan dibayangkan rapatnya PSI itu rapat yang lama, bertele-tele gitu. Satu orang harus ngomong diberikan waktu 10 sampai 15 jam. Itu enggak sama sekali gitu. Jadi emang ya efektif, efisien dan save energi banget gitu kalau anak-anak PSI melakukan satu forum besar gitu dalam memutuskan hal yang krusial gitu, karena ya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, kamu udah tahu masalahnya apa, kita mau bawa apa ke rapat tersebut. Jadi ya itu yang budaya kerja di PSI yang maksud aku tadi ya memang nggak bisa dilihat Efektif efisien gitu iya ya. dan nggak bisa dilihat sama gitu sama partai politik Tapi lain. kan begini Kak Elva, orang kan menangkap bahwa oke, PSI ingin hadir menjadi antitesa dari partai-partai politik yang existing dan yang lama katakanlah begitu ya. Tetapi kalau publik juga melihat bahwa masuknya Mas Kaisang itu atas sebuah transaksi juga, apa bedanya PSI sama partai-partai yang lama? Hari ini transaksinya di mana? Berarti tanpa transaksi. Hari ini transaksinya di mana? Kalau kalau misalnya memang ada bukti gitu ya bahwa proses masuknya Mas Kaisang ke dalam PSI adalah proses yang transaksional gitu, silakan saja dibuktikan gitu. Karena sampai hari ini kami merasa bahkan gitu ya di pidatonya Mas Kaisang yang pertama kali beliau menjadi ketua umum gitu ya, ya beliau menyatakan saya minta izin pada Bapak gitu ya, Pak Jokowi gitu untuk mengambil jalan yang berbeda gitu. Sultan bisa bayangin deh, anak seorang presiden gitu ya, dia mau masuk partai manapun, kalau emang dia mau gitu ya, bisa tinggal minta, Pak mau masuk partai yang ini dong. Tapi kemudian dia memilih partai yang kecil, Nah, itu partai yang menjadi pertanyaan. belum lolos parlemen. Karena kalau gue ngerasanya ya Sultan ya, gue ngerasa Mas Kaisang itu adalah gue dulu ketika milih partai, mau masuk partai, itu Mas Kaisang adalah gue. Kenapa gitu? Karena gue juga nggak mau masuk partai politik, apalagi gue gitu ya, bukan anak siapa-siapa gitu kan, nggak punya nama belakang siapa gitu kan. Gue merasa kalau gue masuk partai politik yang sudah besar gitu, gue nggak akan dapat porsi di sana. Kalau masuk partai yang masih berkembang, itu juga akan kemudian memberi kesempatan gue berkembang lebih banyak, memberi kesempatan gue berkontribusi bisa lebih banyak di sana. Gue bisa ngasih ide lebih banyak di sana. Gue bisa berkembang di sana. Gue bisa latihan gimana caranya bertahan di dalam organisasi kecil. Kan berarti kan under pressure dong. Lu masih kecil gitu kan. Lu bisa apa di partai ini? Kan harus nggak ada pilihan selain harus bertumbuh. Kalau partai kecil kan nggak ada pilihan lain selain harus bertumbuh gitu. Dan bisa juga langsung jadi ketua umum. Iya, itu kan Mas Kaisang sebenarnya sudah sampaikan itu juga. Ya privilege itu ada. Dia tidak mendenial sama sekali. Dia tidak mendenial sama sekali dan itu juga yang kami juga rasanya harus menghargai dan mengapresiasi itu gitu kan. Ya dia terima lah itu semua gitu. Itu kemudian yang akhirnya iya di partai kecil nih akhirnya. betul. Tapi Dan bisa dihargai karena masuk partai politik lain, memberikan ide di partai politik lain ya mungkin bisa juga gitu kan, akan ada juga wadahnya, tapi dihargai atau tidak, diaplikasikan atau tidak itu kan hal lain. Itu dia. Apakah kemudian seorang anak presiden ketika masuk PDIP tidak dihargai? Wah itu partai lain. Nggak bisa jawab kalau yang itu. Artinya kalau di PSI dia bisa kemudian opsi-opsi pilihan-pilihan dan ekspresi-ekspresi itu betul-betul terbuka lebar begitu kata Kak Elva Iya ya. betul, dan itu tadi maksud aku Mas Kaisang hari ini ya nggak bisa dipungkiri lah beliau anak presiden gitu, tapi kan di sisi lain beliau memang juga anak muda biasa gitu, anak muda yang main game. Nggak biasa sih kayaknya. Iya. Nggak biasa ya. Iya tapi ya itu tadi kan dengan privilege-nya dia bahkan mau ikut berjuang gitu membesarkan partai yang masih kecil ini gitu. Jadi artinya masuknya Mas Kaisang ini justru bukan salah satu contoh transaksional yang sama seperti partai-partai politik yang lain yang
kadangkala ya dia bukan dari kader yang dari kelas bawah, dari jenjang dan lain-lain sebagainya, tiba-tiba langsung di situ, itu beda. Itu tadi kalau misalnya ada apa bahasa transaksional gitu, aku nggak tahu dan nggak melihat di mana transaksionalnya itu di bagian mana gitu. Oke. Toh Mas Kaisang bergabung gitu ya. Belum 48 jam beliau menjadi ketua umum gitu ya. Itu udah ngajakin safari kemana-mana gitu. Dan setiap aku kan ikut ya beberapa audiensi dengan Mas Kaisang gitu. Aku juga ikut mendampingi gitu. Selalu bahasanya Mas Kaisang itu saya mau lebih banyak dengar. Saya mau belajar, minta nasihat. Selalu itu yang beliau ulang-ulang gitu. Artinya kan Mas Kaisang ini memang mau berproses bersama gitu bareng Oke. dengan PSI. Tetapi kan publik juga nggak lupa Kak, bahwa kalau kita melihat dari terah keluarganya Pak Presiden sekarang yang Jokowi, salah satu anak yang paling tidak dekat dengan konstelasi politik gitu ya, yang fokus usaha dan lain sebagainya kan Mas Kaisang. Nah artinya begitu masuk partai politik dan tiba-tiba ketua umum, orang kan menduga wah ini jangan-jangan ada transaksi tertentu atau motif tertentu. Nah apa memang seniat itu? Motifnya ada. Apa motifnya Mas Kaisang Mau masuk ke PSI? memenangkan PSI. Mau bikin PSI dapat 4% di 2024. Itu jelas Oke. motifnya. Dan itu yang Kayaknya itu diulang-ulang motif sama Mas umum Kaisang. semua ketua umum di partai politik Loh, gitu enggak kan ya. partai politiknya udah lolos 4%. Udah jadi Oke. besar gitu. Tapi Mas Kaisang itu Tapi motif. kalau kemudian Kak Elva melihat motif pribadi di dalam posisi-posisi tertentu atau mungkin ada di posisi tertentu dari bapaknya kah? Ada nggak Kak? Nggak ada Sultan, aku sampai Nggak ada hari ya? ini aku nggak melihat itu. Bener-bener makanya aku bingung banget kalau misalnya ditanya dan dibilang ini transaksional gitu. Memang ada apa gitu? Nggak ada apa-apa juga gitu. Mas Kaisang datang ngajak rapat, ngomongnya juga nggak ada perintah titah misalnya ini harus apa pesan dari bapak gitu. Nggak ada sama sekali. Karena kan menjadi keanehan orang tuanya itu PDI gitu ya, Mas Gibrannya PDI. Lah kok ini beda sendiri nih, nggak masuk di PDIP Perjuangan. Itu kan yang publik bertanya. Kira-kira kalau dari perspektif Kak Elva, kenapa Mas Kaisang memilih PSI bukan memilih partai politik yang keluarganya sudah banyak di sana di Iya, PDIP? iya. Itu tadi yang udah aku sampaikan Oke. kan. Beliau, aku rasa Mas Kaisang juga mau berproses gitu ya. Di dalam partai yang belum besar ini gitu ya juga mungkin merasa nyaman karena udah berkomunikasi lama kan dengan Ya. teman-teman PSI. Loh kok matching nih gitu. Loh kok nyaman gitu. Kayaknya bisa nih dicoba nih berjuang bareng deh kita untuk hal yang lebih besar lagi gitu. Sepertinya ya, tapi kalau misalnya memang motifnya Sultan penasaran nanti diundang aja Mas Kaisang. Boleh minta tolong ya, diberikan ya. Ini kan juga banyak sekali safari-safari ketua umum dan partai politik, pengurusnya dan lain sebagainya ini saling bertemu, saling silaturahmi. Nah kan kalau nggak salah siang ini dijadwalkan Mas Kaisang bertemu dengan Mbak Puan, Betul. gitu ya. Kira-kira bahas apa Mbak? Kok jadi Mbak sih manggil? Kira-kira bahas apa Kak Mas Kaisang dengan Mbak Puan? Gitu. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan ini di audiensi sebelumnya nih. Oke. Aku kan sebelum kesini kan ikut audiensinya Mas Kaisang juga. Ini ditanyain juga. Ini jawaban Mas Kaisang, ini jawaban Bro Ketum nih jawabannya. Saya juga nggak tahu. Loh, kok Saya tanya juga saya nggak nih? tahu Sama mau kayak bahas bapaknya. apa Oh, gitu. Nggak tahu Itu juga jawabannya. bahas apa? Nggak tahu. Nah, kita nantikan lah nanti agak-agak sore mungkin naik beritanya. Oh gitu. Tapi kan pasti ada pesan partai politik yang mau disampaikan kali ya. Masa sekosong itu Kak? Itu jadi ranah DPP ya. Oh, ranah DPP. Iya, itu jadi ranahnya DPP. Oke, tapi bahwa pertemuan itu kira-kira menandakan sesuatu yang baik atau justru mau sebaliknya? Kak? Ya kita selalu berharap hal-hal baik lah. Karena kan kita tahu lah melihat ada beberapa sindiran-sindiran antar DPP, PDIP dan juga PSI begitu ya. Nah, ini kan orang menantikan kira-kira Mbak Puan sama Mas Kaisang ini bertemu bahas apa kira-kira. Iya, Itu iya, nggak tahu iya. juga Kak Elva. Itu nggak tahu itu udah ada di ranahnya DPP, tapi begini, artinya PDIP gitu ya, secara lembaga
sebagai lembaga partai politik yang sudah besar gitu ya, yaitu kakak-kakak senior kami lah PDIP gitu ya. Kami banyak belajar, rasanya juga bukan hanya PSI yang banyak mengambil pelajaran dari PDIP gitu ya. PDIP senior kami gitu dan adanya komunikasi kemudian dengan PSI gitu dengan kami di PSI diwakili oleh Bro Ketum, Bro Kaesang, yaitu hal yang positif lah gitu dan ya aku sih pribadi juga yakin gitu semoga hal-hal yang dibahas adalah hal-hal yang juga positif, yang objektifnya adalah untuk Indonesia. Ya, normatif ya seperti itu Iya kira-kira ya. betul, politisnya nggak tahu lah saya. Under table-nya nggak tahu ya Kak Elva ya. Tapi itu Kak, jujur penasaran. Kenapa sih eh apa ya? PSI kan tadi yang seperti Kak Elva bilang, partai yang terbuka, ingin menjadi antitesa dari segi kaderisasinya, rekrutmennya dan lain-lain Budaya sebagainya, kerjanya. budaya kerjanya. Tapi seefektif seefisien itu pasti ada semacam nuansa-nuansa atau katakanlah ya karena ini anak presiden gitu loh, bukan bukan karena memang prosedurnya memungkinkan semua orang kayak gitu. Hmm, Gimana Kak menjawabnya? aku nggak, aku jujur nggak terlalu, aku nggak akan ke ranah sana ya Sultan ya. Cuma ya memang itu tadi yang kami highlight adalah bahwa budaya kerja yang kami bangun, kemudian semua sistem yang kami bangun gitu, itu yang kemudian termanifestasikan atas apa yang terjadi di PSI belakangan ini gitu. Artinya begini, ketika misalnya banyak teman-teman kita juga yang keluar gitu kan, itu kan nggak terus juga kemudian kami jadi yang eh kesel Baper gitu, gitu. baper gitu ya. Ya udah itu pilihannya masing-masing kok gitu. Namanya anak muda. Mungkin mereka ngerasa ya kalau anak muda kan gitu, aduh gue nggak cocok nih sama tempat ini gitu, aduh gue tinggalin deh gitu kan. Tapi udah jadi Begitu caleg, kan. masa ngerasa nggak cocok Kak? Ada juga kan Ya instannya akhirnya gitu. kan keluar juga. Entah apapun motifnya ya kan keluar juga gitu dan Oke. itu benar-benar kami merasa, jadi aku suka banget waktu itu Bro ex ketum Giring juga Wih. sampaikan dan juga sis Grace Natali gitu ya menyampaikan ya nggak apa-apa gitu, jadikan PSI ini rumah ideologisnya kalian gitu sehingga dimanapun kalian berada gitu kalian tetap membawa nilai-nilai PSI gitu. Jadi ya itu tadi sistemnya, budaya kerjanya akhirnya termanifestasikan kepada apa yang banyak sekali terjadi di PSI belakangan ini. Kalau kita bicara respon eh, masuknya Bro Ketum yang baru ini, Mas Kaisang ini, apakah disambut baik dengan seluruh kader PSI seluruh Indonesia atau ada justru riak-riak tertentu yang loh kok dia sih gitu Kak? Nggak ada sama sekali. Semua benar-benar menyambut baik gitu. Itu tadi yang aku sampaikan sebelum akhirnya ya ditetapkannya Bro Kaisang sebagai ketua umum gitu. Itu ada forum ke-38 ketua DPW PSI se-Indonesia gitu. Dan di sana ya masing-masing menyampaikan harapan, menyampaikan ekspektasi gitu kan. Menyampaikan juga bahwa secara jelas kami sangat bersemangat gitu dan menyambut baik gitu hadirnya semangat baru dengan Mas Kaisang bergabung ke dalam PSI begitu. Jadi semua itu menyambut baik sehingga kemauan-kemauan dan harapan-harapan yang baik ini bersatu gitu ya. Oke. Antara baik itu Dewan Pembina, kemudian pengurus DPP, kemudian juga pengurus ketua-ketua DPW PSI 38 provinsi di Indonesia, itu menjadi satu hal-hal baik tersebut, harapan baik tersebut sehingga menjadikan Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI hari ini. Jadi Gitu. semua menyambut sangat baik, bahkan sampai ke tingkat DPD gitu ya, DPC gitu, itu semuanya semangat banget gitu. Bahkan cepet-cepetan kayak, ayo udah ada fotonya Bro Kaisang belum? Wah, mau pasang di spanduk gitu misalnya. Itu jadi semangat banget. Artinya masih kemudian nuansa figuritasnya sangat kental di sini kayak. Eh ya menurutku itu wajar, itu sangat menjadi Oke, wajar ya. kemudian. Meskipun sorry Kak, kita Ya, potong dulu. Tentu wajar lah figuritas menjadi snowball effect lah katakanlah untuk semangatnya, harapannya. Tetapi kan salah satu yang digaungkan oleh PSI adalah politik gagasan. Jadi bawa gagasan apa? Mestinya
ada ataupun tidaknya figur gagasan kan yang menuntun jalannya partai. Nah, Betul. ini kalau kemudian faktanya figuritas juga pada akhirnya yang menentukan laju cepat dan lambatnya. Itu gimana? Oh, melihatnya nggak ke sana. Kalau Hmm. menurutku ya, Sultan, sorry aku koreksi Hmm. gitu. Melihatnya adalah ya bahwa gagasan itu dari PSI itu ada. Itu Hmm. selalu ada gitu. Kami teriak-teriak soal RUU perampasan aset gitu kan. Hmm. Kami selalu teriak-teriak soal ide BPJS menjadi Gratis. gratis gitu kan Oke. di DKI Jakarta juga. Bagaimana kemudian pengawalan anggaran itu terus digaungkan gitu. Gagasan itu ada gitu loh. Hanya memang figuritas ini kemudian bukan jadi penentu cepat atau lambatnya, ya ini tambahan energi loh. Gimana sih Oke. kalau ditambah energinya kan berarti makin cepat. Ya tadinya memang udah jalan kok Hmm. dan tetap optimisme itu ada bahwa kemudian oh ya kita optimis 4% gitu. Ya itu optimis memang. Hmm. Sebelum masuknya Mas Kaisang Oke. sudah optimis, sudah ada gagasannya. Meskipun ada beberapa yang Begitu pergi gitu ya. nggak ngaruh sebenarnya. Oh, Ngaruh enggak. ya ngaruh sebentar-sebentar Oke, sedikit-sedikit oke, aja oke. gitu. Tapi kemudian ya begitu masuk Mas Kaisang gitu ya menjadi ketua umum ya artinya jadi makin semangat lagi gitu, makin kencang lagi geraknya. Artinya tidak bergantung pada figurnya gitu ya. Gini, kalau langsung bergantung gitu ya pada figur enggak, tapi kan memang figurnya Mas Kaisang sendiri ini kan juga anak muda gitu kan, terus mengelola beberapa startup, masuk kemudian ke dalam majalah bisnis sebagai 40 anak muda yang berpengaruh gitu kan, di bawah 40 tahun gitu yang sudah punya banyak achievement gitu. Itu energi itu kemudian misalnya pun bukan Mas Kaisang, misalnya ada anak muda lainnya gitu kan yang Hmm. punya prestasi yang banyak masuk ke dalam PSI, ya itu tambahan energi semangat juga untuk PSI Hmm. gitu. Jadi tidak semata-mata karena sekedar anak presiden gitu ya kayaknya. Betul. Kalau terkait dengan pasti ranah DPP lah, preferensi capres, cawapres dan lain-lain sebagainya. Tapi dari DKI kan tentu punya proporsi untuk memberikan masukan, Ya. preferensi tertentu dan lain-lain sebagainya. Kira-kira PSI akan berlabuh ke capres yang mana, Kak? Apakah jangan-jangan pembahasan pertemuan Mbak Puan juga salah satunya ngebahas soal capres cawapres, Kak? Aduh, kalau itu selalu ya mungkin Sultan akan kecewa dengan jawabanku. Kenapa emang? Tapi ya selalu itu kita masih menunggu lah. Kami masih menunggu, masih mendengar juga masukan gitu ya dari kader, kemudian juga dari anggota PSI, dari simpatisan PSI, juga dari masyarakat luas lah gitu. Kami masih mau dengar gitu kira-kira siapa yang paling bisa gitu ya meneruskan pembangunan yang sudah baik ini gitu. Kalau kata Mas Bro Ketum itu selalu bilang ojo ke susu. Jadi ya memang Oke. belum bisa buru-buru, belum bisa ditetapkan juga siapa Tapi kira-kira capres. obrolan-obrolan di internal PSI-nya gitu, Kak. Kan gini, kalau misalkan tadi dibilang kita budaya kerjanya beda, efektif dan efisien dan lain sebagainya. Mesti penentuan capres dan cawapres obrolan-obrolan tertentu atau mengarah kepada siapanya sudah muncul kali ya. Sudah muncul mengarah ke siapanya. Sudah pembicaraannya, tapi mengarah ke siapanya belum. Jujur aja, belum. Munculnya udah muncul, perdebatannya udah muncul. Oh, si ini yang paling bisa meneruskan pembangunan Pak Jokowi yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir. Oh, si ini yang lebih pas gitu. Atau oh asal bukan yang ini nih, jangan yang ini nih, jangan yang ini nih gitu. Itu udah Siapa tuh kira-kira udah asal bukan dari muncul. siapa tuh kira-kira? Kan kemarin Udah juga rame kan muncul. kapan deklarasi, ada video kan dari Gerindra, Oh. terus PSI jawab tunggu Pak Tunggu Pak Jokowi. Jokowi. Artinya berarti gimana Pak Jokowi juga dong, Kak? Ya betul, karena ya itu kami melihat pembangunan yang sudah 10 tahun dibangun ini nggak bisa kemudian nggak dilanjutkan. Gimana coba caranya misalnya IKN gitu ya sudah sedemikian rupa dikonsepkan gitu, tiba-tiba ganti pemerintahan terus mau jadi Ganti proyek kebijakan. mangkrak gitu misalnya gitu ya, kira-kira mana yang paling bisa meneruskan pembangunan baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kesanalah PSI akan berlabuh. Berarti bagaimana disposisi dari Pak Jokowi? Itu bisa iya bisa enggak juga sih Sultan. Tapi kan itu based on kita juga mendengar gitu. Katakanlah oke yang mendengarnya. Tapi kan jadi kontraproduktif juga Kak sebagai partai anak muda yang punya kenakalan sendiri dalam berpikir begitu.
agar bisa agile menentukan sikapnya. Kalau akhirnya terkungkung dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, kontraproduktif dong. Iya belum tentu juga gitu karena kan kami ya itu tadi Sultan sampaikan juga ya kami juga punya pertimbangan tersendiri begitu ya kami juga punya penilaian tersendiri terhadap ketiga calon profil baca pres yang akan bertanding berlaga nanti di 2024 ya tapi saat ini ya itulah kami masih mau dengar dulu Bro Ketum Artinya Kaisang untuk hal juga. ini sama dengan partai-partai politik lain kali ya. Jadi nunggu dulu gitu. Iya ditunggu Dari dulu, aspirasi jangan dulu. buru-buru lah. Karena kan maksudnya belajar dari pilpres yang sebelumnya juga kan itu sampai H-min berapa jam aja kan itu sangat dinamis sekali Masih gitu. Jadi ya fleksibel. nggak bisa terlalu buru-buru sepertinya untuk menentukan 5-10 tahun ke depan ini mau Tapi seperti kan partai apa. anak muda mestinya satset-satset nih. Udah satset-satset di dalam Oh perdebatannya ya, udah udah panas ya. ramai banget, udah panas banget Oke. gitu. Nah, Sultan sekarang mau tanya terkait dengan Kak Elva kan caleg juga ya? Iya. Di dapil mana Kak? Aku di Dapil Jakarta Pusat, Dapil 1 DPRD DKI Jakarta. Meliputi Meliputi 8 kecamatan. Itu ada Tanah Abang, Kemayoran, Gambir, Cempaka Putih, Senen, Sawah Besar. Mana lagi? Menteng. Menteng. Iya. Seluruh di Jakpus pokoknya. Seluruh di Jakpus. Nah, ini kan memang dari kemarin kita ngobrol juga sama caleg-caleg muda Kak, yang berjuang untuk kontestasi di 2024 di berbagai tingkat, ada yang kota, ada yang provinsi gitu ya. Nah, melihat PSI punya gagasan yang cukup rasional untuk terkait dengan politik uang, transaksional dan lain-lain sebagainya. Apakah seideal itu Kak Elva turun ke masyarakat tanpa ada politik uang atau tetap menyiapkan politik uang? Tetap menyiapkan. Gini, karena kan udah beberapa kali turun ya, udah Oke. sering lah turun hari ini ke dapil gitu ya. Memang masyarakat masih yang sembakonya mana Mbak Oke. gitu atau nanti aja ditunggu di hari H gitu. Ya jelas-jelas bahkan ada yang bilang serangan fajar aja Mbak udah gitu kan udah banyak banget Itu gitu. keluar dari masyarakatnya. Ya, Oke. iya gitu dan itu rasanya akan dialami juga sama semua Dan caleg semua hari ini. narsumnya juga pasti bilang kayak Iya gitu. Oke. kan gitu betul proposal gitu udah banyak banget lah gitu. Kalau politik uangnya kemudian diartikan dengan serangan fajar, aku nggak akan main ke sana. Aku nggak akan bermain di ranah yang itu. Tapi masyarakat minta Gitu. itu gimana? Artinya gini, memang ketika turun ke masyarakat gitu ya, akhirnya takes time, butuh waktu yang lebih panjang untuk Setuju. menjelaskan bagaimana kemudian gitu ya. Aku nggak akan pakai politik uang gitu, tapi yang aku pakai adalah bukti kerja PSI misalnya di fraksi yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun belakangan ini, menyelesaikan aduan masyarakat, baik itu misalnya tindak lanjut aduan apa kursi roda lah, KJP lah, BPJS lah gitu kan. Itu yang aku coba sampaikan ke masyarakat bahwa PSI 5 tahun di DKI Jakarta itu sudah berhasil menyelesaikan berapa ribu aduan masyarakat dan sudah berhasil menyelamatkan misalnya berapa puluh miliar anggaran di DKI Jakarta itu dan kemudian ya memang agak panjang ngejelasinnya jadi ke masyarakat Bu kalau aku misalnya kasih sembako terus aku ngasih nggak cuma ke ibu, aku kasih ke 1 RW. Kira-kira aku buang modal atau enggak? Iya Mbak Elva, ya. Terus ibu pilih aku terpilih jadi anggota dewan. Aku boleh nggak mikirin balik modal? Boleh, tapi terus kalau balik modalku dari KJP yang dipotong, kartu lansia yang dipotong, ibu rela apa enggak? Enggak. Gitu. Jadi takes time memang gitu. Tapi ya memang itu kan fungsinya partai politik ya dan aku juga maksudnya kita harusnya nggak jadi politisi yang asal-asalan gitu, asal buang duit selesai, asal ngasih sembako urusan beres gitu, asal datang terus masyarakat tahu kenal ya udah cukup gitu itu kan enggak gitu ternyata ya perjuangannya harus lebih daripada itu gitu bagaimana kemudian juga menjadi sarana pendidikan dan sosialisasi politik yang baik bagi masyarakat. Tapi ketika caleg-caleg lain menggunakan cara itu, Kak Elva kemungkinan akan tersisihkan
kalah ketika nggak menggunakan cara itu? Sebetulnya itu juga sudah dibuktikan oleh perolehan PSI di 2019 kemarin gitu Oke. kan. Masa ini terlalu teknis Sultan, tapi dana Tapi kampanye dari yang misalnya. teknis ini menentukan mentalitas anak-anak muda. Iya betul betul. Ngapain nyalek butuh biaya dan lain Nah, sebagainya gitu ya. itu dia. Nah, dana kampanyenya caleg-caleg PSI gitu ya di 2019 gitu, karena aku juga waktu itu ya administrator Oke. partai lah. Aku tahu semua laporan kampanyenya gitu. Itu yang terpilih ya, yang terpilih itu kisaran dananya gitu ya, itu 40 juta gitu sampai 600-an Oke. gitu. Nah, itu juga banyak dari kami yang juga melakukan fundraising sebetulnya, atau ya udah pakai tabungan sendiri aja gitu kan, Oke. atau misalnya dari bantuan teman-teman yang lain gitu. Jadi ya memang nggak Hasilnya ada, dan hasilnya 8 kursi 8 di kursi di DKI DKI Jakarta Jakarta. gitu, dengan perolehan suara 404.000 lebih, dan menjadi partai politik terbesar keempat secara perolehan suara di DKI Jakarta gitu. Dan aku tahu banget orang-orang ini nggak pakai serangan fajar gitu. Jadi ya Meskipun ada beberapa momentum di 2019 yang ada efek ekor jas juga dan lain betul, sebagainya ya, betul, dan tentu betul, aku beda kan sepakat. setting sosialnya di Betul, 2024. betul, betul, itu juga aku nggak menutup mata terhadap hal tersebut gitu. Tapi artinya kan ada yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan politik uang gitu ya. Kita bisa terpilih, apalagi gitu sekarang ya para incumbent udah kerjanya udah kayak apa di lapangan gitu kan, reses setiap hari, sosialisasi perda setiap hari, menyelesaikan banyak masalah gitu ya. Itulah kira-kira yang mau kita kasih lihat ke masyarakat gitu, Pak, PSI kerja gitu. Targetnya berapa kursi berarti Kak? Kakak sebagai DKI Targetnya naik 100% ya, jadi ya 16 16 kursi lah. kursi. Oke, sekarang 8 ke Iya, 16. betul. Pengennya masuk eksekutif lah, udah kayak gini gitu kan, udah Parliamentary besar threshold-nya perolehan lolos lah ya. suaranya, betul. Oke. Dan parliamentary threshold-nya semoga juga lolos. Oke, ini terakhir mungkin Kak Elva. Ini mungkin ada banyak nih caleg-caleg yang muda juga yang sedang berjuang gitu Kak di lapangan, tapi ya kesulitan juga karena medannya orang datang minta sembako, justru minta politik uang dan lain-lain sebagainya. Silakan Kak. Iya, kalau dari aku, anak muda itu sebetulnya yang apa sih yang paling bisa dijual anak muda, atau apa sih sumber daya yang paling besar gitu yang anak muda punya ya? Itu yang pertama menurutku waktu sama tenaga gitu. Jadi kalau misalnya politisi-politisi senior gitu ya, atau politisi partai politik lain gitu ya, itu punya, misalnya dia bangun jam 7 pagi gitu untuk kampanye, ya kita harus bangunnya lebih pagi, jam 5 pagi kita bangun. Kalau misalnya politisi senior ini yang udah yang duitnya lebih banyak gitu ya, itu selesai kampanye mungkin jam 5 sore, ya jam 9 malam kita baru selesai gitu loh kira-kira. Karena yang kita punya ya apa? Tenaga sama waktu. Duit yang nggak punya pasti terbatas gitu kan. Itu kemudian yang bisa dilakukan lagi juga itu dari teman ke teman gitu. Jadi kalau misalnya apalagi teman-teman misalnya nyalek di dapil di mana teman-teman lahir, tumbuh gitu ya. Jadi punya teman SD, punya teman SMP, punya teman SMA, punya teman kuliah gitu. Itu udah modal paling paling ampuh sebetulnya. Bergeraknya dari situ gitu. Dan ya itu nggak capek aja, jangan capek gitu. Disiplin. Jadi etos kerja elektoralnya melebihi dari politisi-politisi Betul, itu. sebelumnya. Apalagi duit kan nggak punya juga. Tapi kayaknya bro ketum yang baru punya duit kali ya. Terima kasih Kak Elva, semoga Iya. apa cita-citanya, harapannya, tujuannya dan juga calegnya jadi menjadi Amin. anggota legislatif Provinsi DKI DKI Jakarta. Jakarta. Terima kasih, kami pamit undur diri. Kita ketemu di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Elva.